Anda kembali di Ainis Malam pemirsa, puluhan rumah di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 2 meter akibat kiriman Hulu Ciliwung. Di Jakarta Barat, banjir melanda kawasan Kalideres, sementara sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Utara tergenang banjir dengan ketinggian 30 cm. Seperti inilah kondisi permukiman warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2 meter merendam perumahan warga sejak Minggu siang tadi. Menurut warga, banjir disebabkan selain curah hujan tinggi juga karena luapan Kali Ciliwung melebihi batas normal. Akibat banjir, sedikitnya sekitar 20 rumah yang terdampak banjir. Meski debit air yang tinggi di wilayah tersebut, warga belum berencana untuk mengungsi. Kira-kira berapa rumah Bang yang di bantaran Kali Ciliwung terendam? 20-an. Puluhan ya? Kalau warga gimana Bang di sini? Mengungsi nggak? Biasanya mengungsi ke atas, ke masjid biasanya. Ke masjid. Kalau Abang belum mengungsi? Belum, nanti tunggu air agak masuk baru. Sementara itu, pihak Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang berada di lokasi menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga yang ingin mengungsi. Sementara kita mempersiapkan 2 perahu karet dan ada 8 anggota. Sudah ada yang evakuasi Bang? Sementara ini kita mengevakuasi baru 2. Baru 2 keluarga. Itu kenapa dievakuasi Bang? Karena air sudah meninggi dan mereka tadinya coba bertahan namun minta dievakuasi segera. Saat ini sebagian warga yang rumahnya terendam banjir masih memilih untuk menginap di rumah kerabatnya. Warga juga memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm terjadi sejak sepekan karena curah hujan tinggi dan buruknya drainase. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumah dengan kondisi banjir. Warga berharap upaya pemerintah untuk membuat saluran air agar permukiman warga tak lagi menjadi langganan banjir. Dikhawatirkan jika hujan kembali melanda ibu kota Jakarta, permukiman warga di lokasi ini akan kembali terendam banjir. Sementara itu di Jalan Raya RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tergenang air hujan sejak Minggu dini hari. Sejumlah pemotor terpaksa memilih di bahu jalan untuk menghindari genangan dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mogok akibat mesin kendaraannya terendam air. Peluit Pak, mau arah pulang. Ini motornya mogok Pak? Iya, mogok di situ. Karena banjir Bang? Iya. Bang, sering nggak sih Bang ngalamin banjir kayak gini Bang? Ya hujan air pasang aja itu Pak. Oh kalau hujan? Kalau hujan enggak, turun. Selain hujan deras, jalan yang menurun dan drainase yang kurang baik menjadi penyebab seringnya jalan ini terendam air hujan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lebih dari 500 rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir selama 3 hari. Bahkan ketinggian banjir menyulitkan petugas untuk mengevakuasi satu keluarga yang memiliki balita. Dia naik dulu tuh, naik tuh. Evakuasi bayi terkendala karena banjir di Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah mencapai 2 meter. Bayi dan keluarga pun dievakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Banjir selama 3 hari ini karena luapan Kali Ulu. Lebih dari 500 rumah warga di 2 desa terendam banjir dengan ketinggian setengah meter hingga hampir 2 meter. Meski masih tinggi, ada sejumlah warga yang tidak mau dievakuasi. Punya anak yang lagi hamil, kecil juga, baru setahun. Bu, yang dibutuhkan warga saat ini apa sih Bu? Ya makanan, minuman, ya obat. Buat ya? Utama obat punya mau obat apa dirombehin. Oh, udah mulai pada sakit Bu? Ya udah 3 hari, dembe, katel, puyeng. Perumahan di bantaran Kali Ulu menjadi tempat langganan banjir setiap tahunnya. Setiap tahun ini selalu gini-gini terus setiap tahun. Jadi bingung untuk penyebabnya. Penyaluran airnya segitu emang adanya.
mungkin kurang besar atau gimana. Hampir di wilayah ini hampir setiap tahun seperti ini di Kali Uluh ini. Warga pun terpaksa mengungsi di pinggir jalan, membuat lalu lintas tersendat. Warga berharap pemerintah setempat memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selain di Bekasi, pemirsa, di Karawang, Jawa Barat, banjir juga menggenangi ratusan rumah di perumahan BMI Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Banjir disebabkan aliran sungai meluap karena intensitas hujan yang tinggi. Ratusan rumah di perumahan BMI Mutiara Indah Cikampek, Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 1 hingga 2 meter dan membuat sejumlah kendaraan milik warga terendam. Warga perumahan juga mengaku sebagian barang mereka rusak akibat banjir. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Hingga Minggu siang belum ada bantuan makanan ataupun pendirian posko pengungsian bagi warga yang mengungsi dari pemerintah setempat. Oh, kelelap. Ini mau ngungsi apa gimana? Ini mau mengungsi, Pak. Mengungsi. Oh, udah kerendam semuanya ini. Oh, ngungsi kemana ini Pak rencana Pak? Mahkota. Oh, barang-barang gimana di rumah Pak? Ya, udah hancur semua. Hancur semua ya. Ini airnya masuk jam berapa sih? Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Oh, jam 3 subuh. Banjir yang merendam perumahan BMI diakibatkan hujan deras yang terjadi sejak Sabtu kemarin dan menyebabkan meluapnya sejumlah sungai. Ketinggian air pun diprediksi akan terus meningkat lantaran intensitas hujan di wilayah ini masih tinggi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah, termasuk stasiun, bandara, pusat kota, dan permukiman warga. Berikut liputannya. Banjir bukan hanya terjadi di kawasan Kota Lama Semarang yang memang selalu menjadi langganan banjir setiap kali musim penghujan. Banjir juga menggenangi ruas jalan protokol dan sejumlah objek vital seperti stasiun kereta Tawang dan Bandara Jenderal Ahmad Yani. Perjalanan kereta api yang menuju stasiun Tawang terpaksa dialihkan, sementara Bandara Ahmad Yani sempat ditutup. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Semarang sejak hari Jumat lalu. Hujan sempat berhenti pada Sabtu siang hingga sore, namun belum surut, hujan sudah kembali mengguyur Kota Semarang hingga Minggu pagi. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Warga terpaksa mengangkut sepeda motor mereka yang tidak bisa menembus banjir dengan diangkut beca. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, turun ke sejumlah titik banjir sambil membawa bantuan logistik bagi warga. Sejumlah perkampungan dan permukiman warga masih terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Ini kan kita tahu nih daerah sini mestinya udah nggak banjir itu ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, mas. Ya, alam dan. Ya, mohon maaf, pokoknya bareng-bareng nanti kita benahi lagi. Banjir di Semarang diperkirakan karena cuaca ekstrim dan rob yang tinggi. Banjir merendam 27 ruas jalan dengan ketinggian bervariasi antara 20 cm hingga 1,5 meter. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto dan Doni Marendra, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyidak rumah pompa berok di kawasan Kota Lama Semarang. Ganjar menemukan hanya 1 pompa yang beroperasi, sementara 2 pompa lainnya tidak karena masalah administratif. Bahkan pintu pompa dalam kondisi terkunci. Enggak Pak, ini suruh ngidupin aja. Oh siap Pak, suruh ngidupin, belum diserahin, ini darurat perintah Pak Gubernur ngidupin. Jadi kan solar mau disiapin kan? Ini listrik Bapak. Oh listrik? Ya wes, apa kemudian nggak mau? Ganjar menegaskan alasan administratif jangan menjadi alasan dalam kondisi darurat. 3 pompa ini belum diserahkan ke pengelola rumah pompa dari tahapan pengerjaan Kementerian PUPR. Semua pompa harus difungsikan secara optimal untuk mengurangi volume banjir yang telah merendam 27 ruas jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, M. Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, BPOM izinkan kelompok lansia masuk daftar prioritas penerima vaksin corona. Selengkapnya sesaat lagi, usai jeda tetaplah di iNews Malam.